Sebuah mobil kecil disulap jadi truk pindahan mini. Barangnya numpuk sampai ke atap. Ada kasur, mesin cuci, meja, pokoknya satu rumah pindah semua. Mengangkat yang ringan, kemudian mengangkat yang berat. Coba. Terus yang berat coba. Apa yang dirasakan? Ya sih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman hari ini? Baik. Hari ini ada yang sakit? Jadi hari ini alhamdulillah masuk semua. Hari ini teman-teman masuk semua. Kemarin teman-teman yang sakit alhamdulillah sudah sembuh. Oke, dijaga kesehatannya ya. Karena sekarang awalnya baru panas teman-teman sumuk. Aku juga sumuk. Boleh minumnya yang banyak. Kalau habis boleh ambil di ya, oke ya teman-teman. Hari ini hari apa? Hari Selasa tanggal 14. kita mau belajar tentang apa? Sebelum kita belajar, silakan ada yang mau menunjukkan dulu. Mas Fira, boleh. Di tempat juga aja, nggak usah di sini kok. Di tempat juga. Sangat dilakukan utama doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, semoga nanti dengan berdoa kita dimudahkan dalam belajar. Teman-teman, hari ini Usama akan melanjutkan tentang IPAS. Kemarin kita belajar tentang gaya. Ada yang masih ingat kemarin gaya? Kita belajar tentang gaya. Gaya itu apa? Ada yang masih ingat? Apa masih ingat? Boleh. Gaya itu ketika apa? Kemarin kita belajarnya tentang apa? Gayanya ketika teman-teman misalnya mendorong, terus apa lagi? Menarik, memindahkan barang. Berarti memindahkannya pakai cara apa? Didorong, ditarik, diangkat. Ya, kemarin ada kita belajar apa namanya? Ketika ada barang kontainer yang berat, kemudian bagaimana caranya supaya bisa berpindah. Sebuah mobil kecil disulap jadi truk pindahan mini. Barangnya numpuk sampai ke atap. Ada kasur, mesin cuci, meja, pokoknya satu rumah pindah semua. Tapi tunggu, di sebelahnya ada yang lebih gila lagi. Seorang pengendara motor bawa kulkas, meja, dan bantal menjulang tinggi, kayak rumah 2 lantai versi roda 2. Bikin melongo kan? Ini pindahan. Dikejar tukang kredit atau habis kebanjiran sih? Mengangkat yang ringan, kemudian mengangkat yang berat. Coba. Terus yang berat coba. Apa yang dirasakan? Ya beratnya terus kemudian membutuhkan apa ketika mengangkat ini? Oh, butuh orang 2. Kamu butuh tenaga lebih banyak enggak? Ya. Membutuhkan dibandingkan dengan mengangkat yang tidak ada di sini. Oke, boleh, terima kasih. Silakan duduk. Dan tahu gak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya Wah, ini baru seru tentang gaya dan gerak kan? yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Terus ada 2. Nih, misalnya seperti ini. Ya, yang menanyakan, kenapa sekarang menyiapkan ini? Ini untuk mencoba. Ketika dipakaikan di tempat yang ini, nah, ini Mbak ya. Kemudian dengan di tempat yang langsung di keramik, kira-kira lebih cepat mana? Keramik. Kenapa? Gak ada hambatan. Karena tidak ada hambatan. Oke, kita rasakan tidak ada hambatan. Apalagi kalau nanti di lapangan berumput, dia hambatannya akan semakin besar. Ketika hambatannya semakin besar, nanti berarti dia jalannya akan lebih lambat. 297.
kekuatan gaya. Yang otot tadi kita tidak praktek ya, hanya Mas Ikram sama Mas Arkan tadi ya yang mempraktekkan. Tapi teman-teman yang berkelompok belum mempraktekkan, nanti lain waktu kita praktekkan. Kemudian yang kedua tadi tentang gaya apa? Tadi tentang gaya apa? Yang kedua. Yang bola tadi gaya apa? Gaya gesek. Apa yang coba dari kesimpulan yang didapatkan teman-teman? Tadi kita mencoba di tempat yang licin dan tempat yang basah. Lebih cepat di mana? Licin. Dengan jarak yang sama ketika digerindingkan asumsinya sama ya. Kekuatannya sama. Nah itu ternyata lebih cepat di tempat yang licin. Yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Gaya. Terus satu kata aja boleh. Satu gaya. Kemudian apa lagi? Gesekan. Terus gerakan. Terus otot boleh. Apalagi Mas Ikram? Yang dipelajari hari ini. Boleh tadi berbagi tugas banyak sekali. Kemudian apa? Perhatian, kerjasama, boleh. Nah banyak sekali ya. Kemudian menurut teman-teman, kalau kita belajarnya dengan cara seperti ini, dengan praktek langsung, akan lebih mudah dipahami atau tidak? Lebih mudah. Kalau musrama cuma misalnya membaca dari buku atau teman-teman mencoba sendiri tadi, kira-kira teman-teman lebih mudah yang mana memahaminya dengan mencoba. Oke. Nah, untuk hari ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum musrama tutup? Ya, kesimpulannya berarti ini ya, bahwa gaya gesek ada di sekitar kita. Gaya ini bisa membantu tapi juga merugikan. Nah, kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Itu adalah kesimpulan tambahan dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Mas Kak. Ada yang belum paham tentang gaya? Berarti kita sudah belajar tentang gaya, pengaruh gaya, gaya otot masih sedikit ya. Besok kita review lagi yang gaya otot, kemudian gaya gesek. Menurut teman-teman yang paling menyenangkan yang mana pelajarannya? Yang paling belajarnya dari kemarin sampai saat ini yang paling menyenangkan